Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, kita awali dengan surat Al-Fatihah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun kalla saya'lamun alam naj'al وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ فتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت نجما فكانت مرصادا لا يذوقون بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إلا شيء أحصيناه كتابا وقلنا فلن نزيد إلا عذابا المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم
lahum adzaban غريبا yauma yadurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati sabihati sabha fasabiqata famudabbirati amra yauma tarjufur rajifah Qulubu yawma idin wajifah Saruha qasiyah ba'u man akhirah qalu tilka idan karatun khasirah fa inna ma hiya zahratun wahidah فإذا بالساهرة أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى آية الكبرى كذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأرسل إليها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم كأنهم يوم يرونها الرحمن الرحيم عبس وتولى ما يدريك لعله يذكر فتنفعه أما من استغنى فأنت تصدى عليك ألا يزكى
Amma ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'ata anhu talaka alla innaha tadhkira faman sya'a dzakara suhufin mukarramah marfu'atin aidi safarah kiramin al-insanu ma akfara min ayyi syai'in min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma idza syaa'a ansyarah la ya'di ma amara thumma saqaqanal arda saqqa wa ambatna fiha habba wa inna wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba fakihatan wa abba ja'alnakum al-an'am fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u akhihi wa ummihi wa abihi sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni wujuhun yawma idin dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim. Allahumma rahamni bil Qur'an wa'allimni imama wa nura Allahumma akhirni mimma nasitu wa allimni mimma jahiltu warzuqni ana al-nahar aj'alhu hujjatai ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin. Sudah terlaksana. Kita lanjutkan untuk semaan. Ini dilanjut semaan dulu ya, Ustaz Tanti. Nggak apa-apa ya? Lagi nggak apa-apa, Us. Nanti nggak ketinggalan, oke? Semaan dulu, teman-teman ya. Terus Nunung kemarin sampai Al-Qur'annya di rumah. Us, Dalam. Usaki, ada yang jahil lagi, Us. Keluarin saya dari rapat, Us. Kenapa? Ada yang jahil lagi, ngeluarin saya dari rapat. Ya, nanti tak itu. Us Nunung, ini ayat berapa Us Nunung? Konfirmasi Us Nunung. Ayat 60. Berapa? Ayat 60. Oh, oke. Ya, teman-teman, dibuka surat An-Naml ayat 60 sekarang. Nanti satu ayat dulu nggak apa-apa ya, karena ini sudah jam 8 ya. Silahkan mikrofonnya dimatikan semua. Dan Ini diawali Usaki dulu, terus nanti dilanjut Mas Usma ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Silakan Mas Isma. Surat apa ya di kumfi An-Naml ayat 26 tuh. Til barri wal bahri wa may yursilul 61 Mas. Sekarang 62 Mas. oh Ammay yujibul itu. tara iza da'ahu ahwa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a illahum ma Allah qalilam ma tazkarun. Amayah dikum fi zulumatil bari wa bahri wa mayyurslur riyaha bushram baina yadai rahmati illahum ma Allah ta'allahu amma yusrun. Amma yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi ilahum ma'allahi qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah wa ma yashuruna ayyana yub'asun. Terus minha. Terus Aqulal ladzina kafaru idza kunna turabba wa abauna inna mukhraji'un. Terus Laqad bu'itna hadza nahnu wa abahuna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Terus Naura. Siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mujrimin. Terus Mas Abim. Wala tahzan alaihim wala takun fi mimma yamkurun. Terus
Mas Wais, Mbak Zawa dulu. Ada Mbak Zawa? Nggak ada ya, Mas Wais? Wayaquluna ma tahadal wadu in kuntum sadiqin. Mbak Lala. Kul asa ayyakun nara ratifalakum ba'dul lazi tasyajilun. Tastajilun. Nggih. Nunung. Wa inna rabbaka lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Ustanti. Ustanti. Ya Us, maaf Us. Oh, ini Baru dari belakang. oh mboten ya Mak, oh nggih pun. Nggih. Nggih. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih teman-teman. Tahfidz dan tilawahnya atau simaknya sudah terlaksana. Semoga jadi amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan teman-teman dipersiapkan bukunya ya, alat tulisnya dan bukunya. Sekarang adalah akidah akhlak dan fikih ya. Silakan. Ya, akidah akhlak dan fikih Us. Fikih dulu apa akidah akhlak dulu? Akidah dulu ya. Kita selesaikan materi bab 2 dulu ya. Oke. Waktu Ya. sudah tepat saya serahkan ke Ustanti. Silakan Ustanti. Ya, terima kasih Usaki, Usnunung. Teman-teman semuanya ya, Ustanti salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita ucapkan dulu bismillah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Ustanti ya. Hari ini kita akan belajar akidah dulu, baru fikih. Untuk akidah kita selesaikan bab 2 tentang Asmaul Husna, kemudian fikih kita selesaikan bab 1. Nanti seandainya salah satu materi fikih maupun akidah sudah selesai dan kemudian ulangan, baru kita nanti akan beralih ke SKI. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yuk kita belajar akidah, buka bab 2. Bab 2 tentang Asmaul Husna. Kemarin kita baru 2 Asmaul Husna, kita akan selesaikan ya keempat-empatnya. Yuk, materi di papan di layar teman-teman sudah terlihat belum? Belum. Belum. Sebentar, Ustanti cek dulu. Oh ya, maaf. Ya, sebentar. Oke. Sekarang sudah terlihat teman-teman. Sudah. Ustanti ulangi dulu pertemuan minggu kemarin ya untuk mengingatkan kembali pelajaran yang sudah kita bahas kemarin ya, sebelum kita lanjutkan ke Asmaul Husna berikutnya ya. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah, itu terdiri dari 2 kata yang diambil dari bahasa Arab ya. Asma itu artinya adalah nama, husna artinya adalah baik. Sedangkan jumlah Asmaul Husna secara keseluruhan jumlahnya adalah 99. Nah, teman-teman semuanya alhamdulillah sudah di kelas 6, itu artinya teman-teman sudah mempelajari banyak Asmaul Husna dari kelas 1 sampai kelas 5. Ada Al-Khaliq, Al-Ahad, Al-Batin, As-Salam, Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, dan masih banyak lagi yang sudah kita pelajari. Untuk di kelas 6 nanti kita akan mempelajari Al-Qawiyyu yang maha kuat, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Musawwir yang membuat bentuk, Al-Qadir yang maha kuasa. Al-Qawiyyu adalah yang artinya maha kuat, itu terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 40, kemudian Quran surat Al-Hud ayat 66. Allah memiliki kekuatan yang dapat mengatur dan menggerakkan planet-planet di alam raya ini. Kekuatan dan kekuasaan Allah sangat sempurna. Nah, inilah adalah kekuatan Allah yang mutlak, yang tidak ada makhluk pun yang sanggup menandingi kekuatan dari Allah. Karena Allah di samping menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, Allah juga kuat dalam mengaturnya. Itu terbukti dari apa? Kehidupan kita di dunia ini berjalan dengan aman, damai, dan tentram.
Dan kita ini ya, di dalam dunia ini ada beberapa planet yang juga diciptakan oleh Allah. Itu contohnya ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Matahari, Jupiter, dan setiap planet itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa untuk mengelilingi matahari sesuai dengan jalannya sendiri-sendiri, sesuai dengan lintasannya sendiri-sendiri. Teman-teman nantinya juga akan mempelajari ilmu IPA ya. Di dalam ilmu IPA ini teman-teman akan mengetahui bagaimana kekuatan Allah, kekuasaan Allah dalam mengatur alam raya ini. Coba kita bayangkan saja, kita renungkan seandainya Mars bertuburkan dengan Jupiter, kira-kira bagaimana? Ya, bumi bertabrakan dengan Mars atau bumi bertabrakan dengan Saturnus, bagaimana keadaan kita? Pasti akan terjadi kehancuran alam semesta ini. Berkat kekuatan dari Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu, semuanya tidak terjadi. Karena apa? Itulah kemahakuasaan Allah yang sudah dibuktikan dan sudah bisa kita rasakan di dunia ini. Maka dari itu teman-teman, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah, karena dengan kekuatan Allah, kita hidup di dunia ini dengan aman, damai, tentram, dan bahagia. Ya, itu adalah Al-Qawiyyu. Salah satu contohnya adalah Allah kuat dalam mengatur dan menggerakkan planet-planet di alam raya ini. Ini hanya salah satu contoh ya teman-teman. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang membuktikan kekuatan Allah ya. Kemudian adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya adalah yang maha bijaksana, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 18. Asma Allah ini disebutkan sebanyak 97 kali. Itu menunjukkan kalau Allah dalam mengatur alam semesta ini, dalam memelihara alam ini dengan penuh kebijaksanaan, ya, tidak zalim ya, dengan penuh kebijaksanaan dalam mengatur alam semesta ini. Ini terbukti apa? Di kehidupan kita yang bahagia ini, yang nyaman ini, yaitu semua berkat kebijaksanaan dari Allah. Hendaklah kita meneladani sifat Allah ini ya. Karena apa? Kalau kita jadi orang bijaksana, insya Allah kita akan jadi orang yang mulia, ya, orang yang baik. Kemudian Al-Musyawir. Al-Musyawir artinya adalah Allah Maha Pembentuk ya. Terdapat dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 64. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Coba teman-teman bayangkan, apakah ciptaan Allah ini bentuknya sama semuanya? Tidak loh ya. Walaupun dikatakan adalah seorang ibu yang melahirkan anak kembar identik, misalkan. Tahu teman-teman kembar identik? Silakan mikrofonnya dinyalain, enggak apa-apa, biar kita ada komunikasi dua arah ya. Open event. Ya, dinyalain aja ya. Kembar identik, teman-teman tahu ya namanya kembar identik? Tahu enggak kembar identik? Tahu enggak? Kembar identik itu adalah kembar semuanya sama, ya, semuanya sama. Baik dari wajahnya sama, terus hidungnya sama, matanya sama, pokoknya semuanya sama. Sampai kita ya orang awam gini, ketika melihat dua orang yang kembar identik, itu kita tidak bisa membedakan. Misalkan namanya A sama B, yang A yang mana ya, B yang mana ya. Nah, tapi berkat Allah mempunyai sifat Al-Musawwir yang maha pembentuk, pasti ada perbedaannya. Nah, contohnya adalah yang real, yang benar-benar yang kita rasakan, itu loh teman-teman. Lihat teman-teman, semuanya jari tangannya atau jari jempolnya, itu garis di jari jempolnya, sidik jarinya kan beda-beda semuanya loh teman-teman ya. Kalau kita sidik jari, ya kita tekan gitu sama tinta gitu, kita taruh di kertas, itu mempunyai lingkaran sidik jari yang berbeda-beda. Nggak ada yang sama. Coba bayangkan, makhluk dunia ya, manusia di muka bumi ini semuanya berapa puluh ribu jiwa, teman-teman. Berapa kira-kira penduduk bumi ini, kira-kira berapa ratus ribu orang. Itu semua mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Iya, bahkan kembar identik pun sidik jarinya berbeda. Luar biasa ya teman-teman ya, luar biasa sekali ya. Nah, itu menunjukkan apa? Kalau Allah itu mempunyai sifat Al-Musawwir. Allah menciptakan makhluk dengan keadaan bentuk yang sempurna dan semuanya tidak ada yang sama. Itu berkat kekuasaan dari Allah. Ya, sekarang kalau di buku kalian yaitu buka halaman 15.
Halaman 15-14. Sudah dibuka? Sudah halaman 14-15. Nah, itu terdapat dalam surat Al-Ghafir ayat 64 yang artinya Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu Maha Suci, Tuhan seluruh alam. Di sini di ayat ini sudah Allah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Allah itu membentuk kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Karena manusia yang diciptakan adalah bentuk yang sempurna. Maka dari itu hendaknya kita hidup di dunia ini jangan sekali-kali pun menghina bentuk dari saudara-saudara kita. Yang diciptakan yang hidungnya pesek, ya alhamdulillah ya itu bagus, itu menurut Allah itu bagus dan menurut kita juga bagus ya. Dan yang diciptakan oleh Allah hidungnya mancung, nah itu juga bagus karena itu memang indah, karena memang Allah menciptakan kita itu indah. Jadi jangan sampai ada yang hina, hidungmu pesek elek, nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Karena di dalam Quran surat ini apa? Allah sudah menjelaskan, Allah membentuk kita itu dengan rupa yang indah, rupa yang bagus, rupa yang enak dipandang. Ya. Kemudian ketika ada wanita yang diciptakan dengan kulit yang hitam, ya kulit hitam. Kemudian ada yang diciptakan dengan warna kulit yang putih. Kemudian kita menghina kulit yang hitam. Kulit ireng banget, gosong, misalkan seperti itu. Yang kelihatan cuma giginya aja. Nah, kemudian kita hina-hina. Itu boleh seperti itu teman-teman? Boleh enggak? Enggak boleh loh ya. Itu sama aja dengan menghina ciptaan Allah. Negara mana yang kulitnya warnanya hitam? Siapa yang tahu negara mana? Afrika ya. Boleh kita menghina penduduk Afrika? Bangsa Afrika? Enggak boleh loh. Enggak boleh. Ya, karena di dalam surat ini sudah sangat jelas. Allah membentuk manusia dengan seindah-indahnya. Ya, kita enggak boleh menghina ciptaan Allah. Dan kemudian kalian tahu enggak kulitnya orang Belanda itu kayak merah-merah bintik-bintik gitu. Siapa yang pernah melihat? Ya. Nah, kita juga nggak boleh menghina kayak kulit babi kayak gitu ya. Ya, itu nggak boleh kita hina loh ya. Itu memang ciptaan Allah seperti itu. Apalagi yang berusaha untuk merubah ciptaan Allah. Contohnya, Allah menciptakan ya dengan hidung pesek biar tambah cantik, hidungnya dioperasi plastik. Jadi agak mancung dikit. Boleh seperti itu merubah ciptaan Allah, teman-teman? Tidak boleh, nggak boleh ya. Karena Allah sudah menciptakan yang indah-indah, kenapa harus dirubah-rubah lagi? Ya, itu mengubah takdir Allah ya, nggak boleh. Kemudian, naudzubillah min dzalik ya, ini ya semuanya nggak boleh dilakukan. Seandainya ada seorang yang laki-laki peranginya kayak perempuan, kemudian operasi jenis kelaminnya dijadikan perempuan, boleh seperti itu? Nggak boleh ya. Karena apa? Itu sama aja dengan mengubah apa? Mengubah pemberian Allah, nikmat Allah berupa rupa kita demi apa? Kesenangan sesaat, hanya untuk nafsu saja. Dan itu sangat berdosa besar sekali. Tapi beda, ada kasus yang lain. Dulu pernah ada cerita seorang wanita yang kemudian wajahnya kebakar seperti itu, kena luka bakar ya, karena lukanya sangat serius, wajahnya mohon maaf ya, rusak seperti itu, kemudian dioperasi plastik. Kalau kasusnya seperti itu kira-kira boleh tidak? Boleh enggak? Boleh enggak kalau seperti itu kasusnya? Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena ini darurat, karena bukan kehendak wanita tersebut, karena wanita tersebut mengalami kecelakaan seperti itu, maka untuk seperti itu diperbolehkan ya. Karena apa? Itu bukan kehendak wanita tersebut, kecuali kalau merubah wajah, merubah bentuk tubuh untuk nafsunya, untuk keinginan dia sendiri. Sudah baik dirubah-rubah, dioperasi plastik. Nah, itu dilarang, dosa besar, sangat besar ya. Maka tidak boleh, manusia tidak boleh melakukan seperti itu ya. Ya, gimana, ada pertanyaan tidak? Kenapa? Ustaz siapa?
Apa ya? Apa? Ah, apa? Ada. Apa ya? Kalau perawatan wajah itu boleh nggak, Us? Tolong yang bilang nggak ada, diam dulu toh ya. Hargai temannya yang bertanya. Karena kalau bertanya pasti kan ingin tahu jawabannya. Kalau Usanti bisa jawab, akan Usanti jawab. Gimana Mas Yusma? Apa? Kamu tanya apa? Kalau perawatan wajah itu boleh nggak, Us? Perawatan Kalau wajah. perawatan wajah, Allah kan menciptakan yang indah-indah. Kalau misalkan perawatan wajah tidak mengubah bentuk wajah, tidak apa-apa. Misalkan seperti ini, kulit wajahnya adalah berminyak, ya toh. Kalau berminyak itu kan rentan apa timbulnya jerawat seperti itu. Maka dirawat. Justru ciptaan Allah itu harus dirawat dengan baik agar apa? Agar tidak rusak. Kecuali kalau perawatannya dimaksud adalah mengubah bentuk yang sudah diciptakan Allah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kamu nggak usah tanya terus, Yus. Nah, kalau merawat wajah, misalkan merawat badan kita memang harus dirawat loh. Ketika badan kita punya badan seperti ini ya dirawat dengan cara bagaimana? Kita mandi teratur biar badan kita bersih ya toh, tidak kotor. Dengan begitu kulit kita nanti juga akan terjaga kebersihannya. Dikasih body enggak apa-apa biar enggak lembab, apalagi kondisi siang hari yang panas ya. Seperti itu enggak apa-apa no Mas Yusma. Justru ciptaan Allah itu harus kita jaga, kita rawat agar tidak rusak. Begitu ya Mas Yusma ya. Kecuali dengan niat dan tujuan mengubah bentuk yang sudah diciptakan Allah. Contoh, dari pesek dibuat mancung. Itu enggak boleh ya. Kemudian dari misalkan mohon maaf dari yang jenis kelamin perempuan mau dibuat yang laki-laki misalkan seperti itu tidak boleh, dilarang. Namanya mengubah bentuk yang sudah dibentuk oleh Allah. Karena yang punya kuasa di sini hanyalah Allah, karena Allah mempunyai sifat al-mustawwir. Paham? Lanjut nggih. Dalam nggih pripun? Skincarean boleh. Skincarean. Apa? Skincarean. Skincare itu kan untuk itu perawatan wajah kan ya. Selama perawatan wajah itu ya, selama perawatan wajah itu tidak mengubah bentuk yang sudah Allah ciptakan, maka itu diperbolehkan ya. Karena apa? Wajah kan memang harus dirawat baik-baik ya. Kecuali kalau itu sudah merubah bentuk apa yang sudah ciptakan Allah, itu nggak boleh ya, dosa. Lanjut nggih? Lanjut ya teman-teman ya. Apakah hanya manusia yang dibentuk oleh Allah? Tidak loh ya. Allah juga menciptakan makhluk lainnya dengan berbagai bentuk dan jenisnya, seperti apa? Hewan-hewan seperti kucing, kambing, kerbau, ular, ikan, dan masih banyak lagi. Dan kalau misalkan ya bentuk-bentuk itu memang sudah dalam ketetapan Allah, sudah dalam keputusan Allah. Misalkan kucing, oh kucing bentuknya seperti itu. Oh, kok kucing bentuknya kayak gajah ya? Nah, misalkan seperti itu. Allah kan sudah punya ketetapan sendiri, keputusan sendiri. Kalau kucing, oh bentuknya kucing kayak gitu. Gajah bentuknya seperti itu. Ular bentuknya seperti itu. Dan itu berkat sifat Allah al-musawwir. Karena di sini Allah punya kuasa untuk membentuk setiap makhluk ciptaannya. Paham ya teman-teman ya? Dan setiap ciptaan yang diciptakan oleh Allah pasti membawa kebaikan dan manfaatnya. Jadi tolong kita harus menjaga ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan ciptaan Allah. Begitu nggih? Itu sifat Allah al-musawwir. Kemudian sifat Allah yang selanjutnya adalah al-qadir, yaitu Allah Maha Kuasa. Halaman 15 ya, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-99. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa, menciptakan yang serupa dengan mereka. Di dalam Al-Quran ya, asma Allah ini disebutkan sebanyak 7 kali. Ya, disebutkan sebanyak 7 kali. Allah menciptakan ya, kuasa menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya ini adalah berkat kekuasaan dari Allah. Dan kekuasaan Allah ini tidak ada yang sanggup untuk menandinginya.
Allah mempunyai kuasa untuk menciptakan, Allah mempunyai kuasa untuk memeliharanya, Allah mempunyai kuasa untuk mengaturnya. Dan kuasa Allah ini ya sifatnya adalah sangat-sangat bijaksana. Allah dalam mengatur kuasa, dalam mengatur alam semesta ini yaitu dengan sangat bijaksana. Sehingga apa? Kehidupan di dunia ini ya berjalan dengan baik. Coba bayangkan seandainya Allah tidak mempunyai sifat maha kuasa ini. Coba bayangkan seandainya Allah tidak mempunyai sifat maha bijaksana dalam menguasainya. Apa yang akan terjadi? Dunia akan hancur. Ya toh. Karena apa? Seorang contohnya saja yang seorang raja ya, misalkan dia berkuasa tapi nggak bijaksana, kira-kira rakyatnya itu aman, damai, tentram, sentosa, ataukah rakyatnya itu sengsara? Gimana? Sengsara. Nah, maka dari itu kekuasaan Allah itu, ya kekuasaan itu harus didampingi dengan sifat yang baik, sifat yang bijaksana. Kita contohnya di dunia ini banyak sekali teman-teman. Pemimpin-pemimpin raja-raja yang mempunyai kuasa tinggi. Dia berkuasa, memerintah rakyatnya. Tapi ada seorang penguasa yang berkuasa tapi nggak bijaksana. Penguasa tapi tidak adil. Seorang penguasa tapi zalim. Nah, rakyatnya bagaimana hidupnya? Sengsara. Hidupnya akan menderita. Iya. Tapi tidak dengan Allah, teman-teman. Allah itu mempunyai sifat selain maha kuasa, Allah juga mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Allah juga mempunyai sifat apa? Maha memberikan rahmat. Allah juga mempunyai sifat maha bijaksana. Allah juga mempunyai sifat maha memutuskan. Allah juga mempunyai sifat yang sangat-sangat mulia. Sehingga kehidupan makhluk ciptaan Allah berjalan dengan baik, lancar, damai, aman, tentram, sentosa bagi ciptaan Allah yang mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, yaitu apa? Siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, itu adalah semua adalah kuasa dari Allah, teman-teman. Seandainya tidak ada kuasa dari Allah, maka kita tidak ada di dunia ini. Kita nggak ada, ya. Kita nggak diciptain sama Allah, ya. Karena apa? Di sini Allah sudah berkuasa menciptakan Nabi Adam, berkuasa menciptakan anak keturunan Nabi Adam sampai generasi kita sekarang ini dan juga generasi selanjutnya. Ini semua adalah kuasa dari Allah sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 99. Allah menciptakan langit dan bumi adalah atas kuasa dari Allah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada? Ada. Jadi di bab 2 ini kita sudah mempelajari 4 asmaul husna sampai dari mana tadi? Dari Al-Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Musawwir, Al-Qadir. Sudah jelas belum penjelasan dari Ustazti mengenai sifat Allah itu? Sudah jelas belum? Sudah. Ustazti dalam menjelaskannya terlalu cepat tidak? Itu dipahami penjelasan Us? Sudah? Nah. Sudah. Alhamdulillah ya teman-teman ya, bab 1, bab 2 sudah selesai. Itu artinya apa? Minggu depan teman-teman siap ulangan akidah bab 1 dan bab 2. Nanti kalau sudah salah satu di antara akidah fikih selesai, baru kita beralih ke SKI. Ya. Siap ulangan minggu depan teman-teman, bab 1 dan bab 2. Siap ya, oke. Tapi ingat loh ya, walaupun nanti online ulangannya tetap harus menjaga kejujurannya. Nggak boleh buka buku, nggak boleh dibantu mama. Ya, jadi sebelum buka link ulangan ya, teman-teman harus belajar terlebih dahulu, siap dulu. Karena apa? Itu nanti akan Ustazti setting sekali mengerjakan. Jadi tidak bisa mengerjakan berulang-ulang, ngirimnya berulang-ulang tidak bisa. Jadi nanti ketika Ustazti sudah ngirim ulangan ke Ustadz Saki, usahakan belajar terlebih dahulu, kemudian apa?
jujur, kejujuran tetap harus harus dilakukan. Walaupun Ustaz tinggal lihat, walaupun Ustaz saking nggak lihat, tapi ingat Allah Maha melihat, ya. Allah juga Maha mendengar. Ada malaikat raqib atidnya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengerjakan dengan jujur, Ustaz kan bisa mengevaluasi nanti berapa persen pemahaman teman-teman mengenai bab 1 dan bab 2. Nanti kalau misalkan ada evaluasi, ada revisi, Ustaz sudah jelas. Oh, ternyata di sini yang belum jelasnya akan Ustaz ulangi. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami nggih? Nah, sekarang kita akan latihan soalnya. Lihat, halaman 17. Itu nanti kalau halaman 17 cari sendiri ya. Carilah Asmaul Husna dengan cara menarik garis pada huruf-huruf yang bersedia pada kotak berikut. Tolong nanti teka-tekinya itu diselesaikan sendiri. Ya, dicari itu ada berapa Asmaul Husna di situ. Ustaz kasih satu jawaban aja. Al-Qawiyu. Al-Qawiyu itu ada di mana itu? Ayo, Ustaz dari sini sudah lihat loh. Al-Qawiyu di baris berapa? Mendatar atau menurun? Al-Qawiyu. Yo, halaman 17. Dibuka teman-teman. Bentar. Ya, 17. Perhatikan halaman 17. Ustazi bantu satu Asmaul Husna. Dari kalau kita lihat sudah sangat terlihat Al-Qawiyu itu mendatar atau menurun di kolom yang keberapa? Yuk. Saya sudah menemukan loh ini loh, langsung loh. Set. Bentar. Ayo. Bentar. Halaman 17 segera. Ya, lagi cari. Halaman 17. Lagi nyari. Al-Qawiyu coba. Al-Qawiyu aja yang pertama. Allah Maha Kuat yuk. Yang mana itu? Ustaz sudah lihat loh. Asmaul Husna itu loh. Yang mana? Mendatar atau menurun? Ayo. Mendatar atau menurun? Ayo. Hah? Kok menurun? Benar menurun Radit. Coba dilihat. Al-Qadir. Al-Qadir bukan. Ustaz mintanya Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari ya Al-Qawiyu itu yang mana? Mendatar. Mendatar, betul. Kolom yang keberapa? Yuk. Mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Betul ya. Mendatar kolom yang ke-6. Itu ada Al-Qawiyu di situ. Al-Musawir aku tahu. Nah, juga ada Al-Musawir, juga ada As-Salam. Ya, As-Salam juga ada. As-Salam, di mana As-Salam? Di atas kanan ke bawah. Oh, di pinggir. Pinggir ya, pinggir yang menurun. Nah, tuh. Kalau Al-Musawir itu yang disering dikatakan Mas Radit itu adalah di bawah sendiri, mendatar. Al-Musawir. Oke ya. Nah, itu nanti tolong diselesaikan sendiri ya, teman-teman ya. Dicari sendiri. Kira-kira ada berapa Asmaul Husna di situ. Ya, dan juga Romawi. Nggak tahu juga. Ar-Rahim juga ada. Yo. Dah, kita lewati aja itu. Nanti teman-teman tolong cari sendiri. Sekarang kita langsung ke halaman 18. Romawi 1 kita kerjakan ya, Romawi 1. Yuk kita bahas sama-sama. Nanti kasih waktu 1 menit mengerjakan Romawi 1 halaman 18. Yuk, segera. Cus. Yuk, segera aja teman-teman semuanya. Sudah? Selesai? Romawi 1. Nomor 1 sampai nomor 10. Kalau udah diapain, Mas? Ya, kalau sudah teman-temannya kita bahas nanti sebagai latihan di rumah ya untuk belajar. Jadi minggu depan kalau nanti buat soalnya kalian bisa nggak usah buka buku begitu ya. Usanti bantu Romawi 1, nanti Romawi 2, Romawi 3 teman-teman sendiri jawab ya. Oke, gitu teman-teman semuanya. Sudah selesai? Sudah ya. Yuk, nomor 1 kita lihat. Allah Maha Bijaksana. Allah memiliki nama apa? Hakim. Al-Hakim. Berarti B ya. Salah betul kan? Speakernya boleh dinyalain, teman-teman ya. Speakernya nyalain aja, biar kita ada komunikasi dua arah ya. Yo, dinyalain speakernya. Nomor 2. Lihat nomor 2. Al-Qadir artinya Allah Maha apa? Al-Qadir Maha
2 maha apa? Ayo. Puasa. Puasa. Nomor 2 B, puasa. Dalam Al-Quran, kata Al-Qawiyyu disebutkan sebanyak berapa kali? Yo, berapa kali? 11 kali. Hah? 11 kali. D, betul. 11 ya. Allah menciptakan makhluknya dengan bentuk yang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu apa? Al-Musawwir. Al-Musawwir. D, ya. 5. Asmaul Husna baik kamu baca ketika berzikir dan apa? Berdoa. Jadi teman-teman, sebelum kita berdoa ya hendaklah kita zikir dengan kalimat Asmaul Husna ini ya, dengan sifat-sifat Allah ini, dan ketika berdoa pun kita juga menyebut Asmaul Husna Allah ya, agar apa? Kita puji dulu Allah, kemudian kita baru meminta, karena doa itu adalah istilah lain adalah meminta sesuatu sama Allah. Insya Allah ya doa kita akan diijabahi oleh Allah, insya Allah ya. Kemudian nomor 6, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandingi kekuatan siapa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. 7. Allah tidak mungkin bersifat lemah. Ya, karena Allah bersifat lawan dari lemah apa? Lawan dari lemah apa? Kuat ya. Yang maha kuat yang mana? Yo, nomor 7 jawabnya apa? Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu. C. Sekarang nomor 8. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Potongan ayat di samping merupakan bunyi ayat dari surat apa? Hud ayat 66. Hah? Hud ayat 66. Hud ayatnya berapa tadi? Hud 66 ya. Oh. Selain Hud 66, Al-Qawiyyu itu terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 40. Ya, dilihat tadi ya materi yang di awal tadi. Kemudian nomor 9. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat kesempurnaan bentuk yang diberikan oleh Allah adalah dengan cara bagaimana tadi? Ayo. Menjaga kebersihan dan tubuh mandi. Nah, betul banget. Menjaga kebersihan tubuh dengan mandi secara teratur. Tadi sudah Ustaz sampaikan ya. Ciptaan Allah yang diberikan kepada kita dengan bentuk yang sempurna ini hendaknya kita jaga, kita rawat dengan baik-baik ya. Kita mandi teratur, badan kita biar segar, badan kita biar terawat ya, tidak rusak ya. Kemudian apalagi salah satu menjaga ciptaan Allah dengan menggunakan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan ya. Nah, jadi jawaban nomor 9 adalah D, menjaga kebersihan tubuh. Kemudian nomor 10. Dalam Al-Quran kata Al-Qadir disebutkan sebanyak berapa kali? Al-Qadir tadi sudah tadi hitung berapa kali? 7 kali ya. Ada yang ketinggalan Romawi 1 sampai nomor 10 apakah ada? Sekarang Romawi 2 ya, Romawi 2 yuk ya, cepet ya. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan Allah, sebab Allah bersifat apa? Kekuatan Allah bersifat apa? Hah? Ada yang tahu jawabannya? Bersifat apa? Tidak terbatas ya. Kekuatan Allah itu tidak ada batasannya, tidak terbatas. Dan sifatnya adalah kekal ya. Disikan di situ ya. Al-Qawiyyu artinya Allah maha apa? Yo lisan aja, nulisnya nanti nggak apa-apa. Maha kuat, betul. Al-Hakim artinya Allah maha apa? Al-Hakim maha bijaksana. Al-Qadir artinya apa? Maha kuasa. Kemudian nomor 5. Makhluk yang mendapatkan kesempurnaan bentuk adalah siapa? Ciptaan Allah yang paling sempurna siapa? Manusia, betul banget manusia. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya, maka itu jangan sekali-kali punya niat untuk mengubah ciptaan Allah. Jangan ada pikiran itu, karena apa? Itu dosa sangat besar sekali. Nggak boleh dilakukan. Sekarang nomor 6. Wa huwal qahiru
fauqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Terjemahan dari ayat di samping adalah bagaimana terjemahannya? Ingat ada kata khabir. Dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Betul sekali ya, betul banget. Itu ada kaitannya dengan sifat Al-Hakim Allah. Ada kata-kata wahwal hakimul khabir. Dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini terdapat dalam Quran surat apa? Siapa yang bisa? Yo, surat apa? Al-An'am ayat keberapa, Mas? Ayat keberapa ini? 18. Boleh ditambahin di situ. Itu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-18, yaitu menjelaskan tentang sifat Allah Al-Hakim. Allah maha bijaksana dalam mengatur alam semesta ini. Paham ya? Sekarang nomor 7. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah bersifat Al-Qadir terdapat dalam Quran surat apa? Al-Qadir. Suratnya surat apa? Ayo. Al-Isra ayat berapa? Ayat 99. Betul banget, Mas. Al-Isra ayat 99 yang artinya apa? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya? Betul banget. Sekarang nomor 8. Ikan memiliki banyak sekali bentuk dan jenis. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Allah bersifat. Allah membuat bentuk ikan. Apa? Al-Musawir, betul banget. Al-Musawir. Sekarang nomor 9. Hanya titik-titik yang bisa memberikan pertolongan kepada siapa yang dia inginkan. Hanya kepada siapa? Hanya siapa? Hanya Allah. Allah. Terdapat dalam kalimat thayyibah hauqala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi yang sanggup menolong diri kita hanyalah Allah. Ya, boleh ditambahin di nomor 9, yaitu di dalam kalimat thayyibah hauqala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian terakhir nggih nomor 10 ya. Kekuasaan Allah tidak titik-titik dan tidak titik-titik, tidak apa kira-kira? Tidak apa? Atas. Tidak terbatas dan tidak apa? Dan tidak Kekuasaan Allah tidak terbatas dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Ya, tidak ada yang sanggup menandinginya dan tidak terbatas. Sifatnya adalah kekal, ya, maha kuasa Allah. 1 sampai 10 nanti silahkan ditulis di situ jawaban yang sudah Ustanti bantu ya. Sekarang teman-teman tinggal melanjutkan Romawi 3 saja. Ada pertanyaan akidah bab 2? Ada tidak? Tidak. Alhamdulillah ya. Bab 2 akidah sudah selesai, minggu depan siap ulangan. Nah, sekarang kita beralih ke fikih. Buku akidahnya tolong ditutup, lanjutkan nanti lagi mengerjakan Romawi 3, teman-teman sendiri. Sekarang fikih yuk, fikih. Kita selesaikan soal-soal fikih dulu ya. Kemarin untuk fikih juga sudah selesai. Bab yang pertama adalah makanan dan minuman yang halal, ya. Yuk, silakan siapkan buku fikihnya, teman-teman semuanya. Sudah disiapin buku fikihnya? Sudah. Oke. Ustanti. Bab yang pertama ya. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa minggu, yaitu ya, tapi kemarin ada waktu libur 1 hari ya, yaitu ketika kita merayakan Hari Raya Idul Adha, yaitu tidak apa-apa nggih, masih insya Allah waktunya masih cukup. Nah, di pelajaran fikih kita masih menyelesaikan ya, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Nanti di bab 2 makanan dan minuman yang haram ya. Kemarin alhamdulillah untuk pelajaran fikih sudah kita selesaikan dengan baik ya. Apakah ada pertanyaan di bab 1-nya untuk pelajaran fikih? Ada tidak? Ada tidak teman-teman? Silakan mikrofonnya dinyalain saja ya. Ada tidak pertanyaan untuk pelajaran fikih? Ada tidak? Kalau tidak, kita langsung saja membahas soalnya ya, teman-teman ya, untuk menyingkat waktu ya. Karena untuk beberapa minggu kemarin sudah kita ulang-ulang ya, insya Allah teman-teman sudah paham. Yuk, kita lihat latihannya. Latihannya halaman 10. 10 kemarin sudah kita buat tugas ya. Sekarang halaman 12.
Halaman 12. Perhatikan halaman 12. Sudah dibuka halaman 12? Nah, Ya, coba kita bahas yang atas. Istilah titik-titik berikut dengan melihat jawaban pada kotak berikut. Apa perlu dikasih waktu untuk mengerjakan, teman-teman? Apa kita langsung saja? Kasih waktu mengerjakan 1 menit ya. 1 menit, coba Romawi 3 diselesaikan. Nanti sama Ustanti. Yuk kita bahas. Langsung aja ya. Singkat waktu ya. Oke. Itu ada beberapa pilihan jawaban yang ada di dalam kotak warna pink. Ada boleh, kerbau, halal, bergizi, mujair ya. Itu ikan mujair ya. Dimakan, berdoa. Iya, kok dimut. Makanan yang apa? Ya, mati toh. Oh iya. Makanan yang apa nomor 1? Speakernya dinyalain aja. Biar kita komunikasi dengan teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan langsung tanyain. Speakernya dinyalain aja. Lah ya itu mati konding banget. 1, makanlah makanan yang titik-titik dan baik. Makanan yang bagaimana yang hendaknya kita makan? Yang pilihannya apa? Bergizi. Kalau bergizi kurang tepat loh. Makanan yang halal ya, makanan yang halal dan baik yang hendaknya kita konsumsi. Kemudian nomor 2, salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar. Loh, kemarin air tawar. Apa? Mujair. Ya, yang hidup di air tawar itu mujair. 3, makanan halal adalah makanan yang titik-titik dimakan umat Islam. Makanan yang bagaimana? Bergizi, betul. Makanan yang bergizi yang dimakan oleh umat Islam. Boleh, Nomor 4, sebelum makan kita harus harusnya boleh, bukan bergizi. Oh iya, boleh ya benar-benar. Maaf ya, itu ada boleh ada di situ ya. Betul Mas Yusma, betul banget. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan, bukan yang bergizi ya. Bolehnya ada. Itu arti dari kata halal ya. Boleh dimakan. Betul, makasih Mas Yusma koreksinya. Kemudian 4, sebelum makan kita harus titik-titik apa? Makan. Berdoa. Gimana doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, betul banget ya. Allahumma barik lana. Siapa yang nggak tahu doanya sebelum makan? Malu-maluin lu ya. Adik TK aja tahu. Ada TK aja tahu. Betul, Raditya. Sekarang nomor 5. Dalil yang menjelaskan makanan halal dan baik terdapat pada surat apa? Al-Maidah. Bentar Mas, ada yang tanya. Dalam, ya, ada apa Mbak? Izin ke kamar mandi. Oke, silakan Mbak. Yang mau kamar mandi silakan, jangan ditahan lo ya. Yang mau kamar mandi silakan saja. Nanti kalau ketinggalan nanti ulangi ya. Yuk, sekarang nomor 5. Dalil yang menjelaskan makanan halal dan baik terdapat dalam surat apa? Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat berapa? 88. Sekarang nomor 6. Salah satu jenis makanan halal yang hidup di darat. Yo, di darat. Kerbau, betul. Banyak sekali ya selain kerbau ya. Ada hewan ternak, ada tumbuh-tumbuhan juga ada yang hidup di darat. 7. Daging babi merupakan contoh makanan titik-titik yang tidak boleh dikonsumsi. Haram, nggak boleh ya, haram. Haram itu nggak boleh. Sekarang 8. Kita tidak boleh minum minuman yang mengandung Komar ya. Komar itu yang beralkohol, yang bisa memabukkan, menghilangkan akal sehat, merusak tubuh akal ya. 9. Kita harus makan makanan yang titik-titik tadi. Bergizi agar selalu sehat. 8. Bangkai ikan boleh dimakan. Nah, pintar-pintar. Sekarang uji kompetensi sekalian. Romawi 1. Yuk, Usanti kasih waktu 1 menit. Oke. Yang mau kamar mandi silakan sekarang, boleh.
Berapa, Romawi 1. Selesaikan dulu 1 menit. Nanti kita bahas lagi. Berarti nanti oke. Halaman berapa tuh? Halaman 12 dan halaman 13, Mas. 12, 13. Saya kerjain, Us. Ya, enggak apa-apa. Kalau udah dikerjain, alhamdulillah langsung kita bahas nanti. Salah betulkan buat belajar di rumah. Selesai dikerjain? Sudah? Nih, Us. Selesai, Us. Yang lain bagaimana? Sudah selesai belum? Nih, Us. Kurang Romawi 3 ini, Us. Oke, yuk selesaikan dulu. Nanti kasih waktu ya. Yang mau kamar mandi silakan ya. Sudah, Us. Sudah selesai teman-teman semua? Udah 1 menit belum? Yuk, speakernya dinyalain lagi. Kita bahas Romawi 1 uji kompetensi. Oke. Yuk, speakernya dinyalain ya. Nomor 1, salah betul kan ya? Makan dan minum yang dianjurkan agama Islam adalah yang apa? Halal. Halal. C ya. 2, makanan yang halal artinya makanan yang tidak dimakan. Boleh dimakan. A. Nomor 2A. Sekarang nomor 3. Bangkai ikan hukumnya apa? Halal. Boleh, nggak apa-apa. Teman-teman suka makan ikan asin enggak? Suka. Yang saya lodeh itu Ikan yang sudah mati ya. Ikan yang sudah mati dikeringkan kayak gitu buat ikan asin. Enak ya, ikan asin nanti sama sambal. Enak. sayur lodeh, Us. Oh iya, sama sayur lodeh. Siapa yang suka sayur lodeh? Kadit suka sayur lodeh. Yusma suka nggak sayur lodeh? Sudah ya. Kemudian nomor 4. Ayam, bebek, dan sapi. Berikut yang termasuk hewan yang halal. Apa? Ayam, Bebek, sapi, ayam, kambing, ular, ayam, kambing, keledai, ayam, bebek, dan burung elang. Yang mana yang lebih tepat? Itu kenapa enggak? Ayam, kambing, ular. Kan ular. Ada ular. Ular itu termasuk binatang yang bagaimana? Haram. Ya. Nah, ada taringnya. Kemudian C itu kenapa enggak C? Ayam, kambing, keledai. Kenapa enggak C? Keledai, kan ada keledai. Ada keledai. Kenapa dengan keledai? Enggak tahu. Kenapa dengan keledai? Karena keledai ini jenis binatang yang kadang dibuat untuk transportasi ya, dinaikin gitu ya. Kemudian D, kenapa enggak D? Kenapa? Karena burung elang. Ya, ayam, bebek, dan burung elang. Ada burung elangnya. Ya, burung elang di sini adalah termasuk binatang yang buas ya, nggak boleh ya. Kemudian nomor 5, ketentuan makanan halal menurut Islam adalah yang bagaimana? Baik dan tidak merusak badan. Baik dan tidak merusak badan. Kenapa enggak A? Bergizi dan harganya mahal. Kenapa? Terlalu orang. Kalau ya ada yang nggak mampu. Nah ya betul. Kenapa tidak harus harganya mahal ya? Harganya murah pun seandainya bergizi ya nggak apa-apa. Seandainya baik dan halal ya kita makan. Ya. Kenapa enggak B? Bergizi dan harganya murah. Kalau bergizi dan harganya murah saja, berarti yang harganya mahal haram dong. Nah, itu ya berarti kan kurang tepat ya. C ya, baik dan tidak merusak badan.
tidak merusak badan di sini berarti makanan yang baik. Ya, yang baik, yang halal, yang bermanfaat ya. Kalau yang D, enak dan ada di mana-mana. Ada di mana-mana berarti kan halal haram nggak diperhitungkan di sini. Ya, berarti ya juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. 6. Sirup, jus jeruk, air kelapa merupakan salah satu jenis minuman halal. Boleh. Enak ya air kelapa muda ya. Siapa yang suka minum air kelapa muda? Tampak Enak loh ya, itu mempunyai gizi tinggi loh ya. Iya. Dan air kelapa itu juga bisa menghilangkan racun, bisa ya. tampak juga tampak. Iya. Kemudian 7, semua minuman yang mengandung khamr titik-titik diminum. Apa yang mengandung khamr? Enggak boleh diminum ya, berarti haram diminum. 8. Air susu dalam gelas terkena najis, hukumnya apa? Haram. Yang Usanti contohkan kemarin, misalkan kita minum kemudian kejatuhan cicak, ya boleh kita minum minuman itu? Nggak boleh ya, karena terkena najis ya. Nggak boleh, harus dibuang. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman minum di gelas, mau ditinggal kemana itu hendaknya ditutup. Takutnya nanti tahu-tahu kemasukan kecoa. Pernah seperti itu? Pernah enggak seperti itu? Tahu-tahu waduh minumanku ada kecoanya misalkan. Tapi kalau misalkan minuman kita kecebur semut, kira-kira bagaimana? Pernah itu. Ini kenapa? Boleh nggak diminum kena semut? Kena di dalam. Oh, saya tahu minumku ada semutnya. Gimana kalau semut? Semut nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kecoa atau cicak itu tolong dibuang ya, tolong dibuang. Karena apa? Sudah kena najis, nggak boleh. Karena termasuk kecoa itu adalah binatang yang menjijikkan. Nanti kalau kita membahas makanan minuman hewan yang haram itu termasuk binatang yang menjijikkan, nggak boleh dimakan ya. Dan bau kecoa itu juga nggak enak teman-teman. Jadi kalau misalkan ada makanan minuman yang dihinggapi atau dilewati kecoa itu baunya sudah tidak enak. Jadi dibuang saja ya, buang aja ya. Itu juga dengan cicak ya, nggak boleh ya, buang aja. Daripada nanti kenapa lagi juga kena najis ya. Kemudian 9 G. Berikut yang tidak termasuk minuman yang melalui proses kimia dan halal adalah yang tidak loh ya, tidak termasuk. Mana? Sirup, jus jeruk dan teh, betul. Kalau nomor A itu kenapa? Kok enggak? Karena ada bir. Oh, ada birnya, minuman kerasnya. B juga ada birnya. Kemudian yang C ada birnya, semua ada birnya ya. Yang tidak adalah D, berarti yang minuman sehat adalah D, sirup, jus jeruk, dan teh. 10. Ketentuan minuman yang halal menurut Islam adalah yang bagaimana? Bersih, tidak merusak tubuh dan tidak memabukkan. Ya. Sebentar, itu Mbak Zahwa, kenapa Mbak Zahwa? Ada yang mau ditanyain? Melambaikan tangan. Ada apa Mbak Zahwa? Boleh dinyalain speakernya Mbak Zahwa. Ada apa Mbak Zahwa? Aku tadi kepencet adiknya. Oh ya sudah, Ustazi kira Mbak Zahwa mau tanya. Ya sudah. Tadi nomor 10 apa? 10 bersih, tidak merusak tubuh dan tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Ada yang ketinggalan Romawi 1-nya? Ada yang ketinggalan? Tidak. Sekarang langsung Romawi 2 nggih, langsung aja ya. Yuk. Nomor 1, makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam disebut apa? Halal. 2, memakan hewan yang hidup di air tawar seperti belut, hukumnya halal ya. Wajib. Kalau misalkan pertanyaan tentang hukum, berarti jawabannya kalau enggak halal haram ya. Kalau hukum ya, jadi wajib ya, halal boleh. Kalau itu hewan yang hidup di dua alam, kira-kira boleh dimakan enggak? Contohnya kata. Tidak, nggak boleh ya, haram ya. Ada yang boleh. Ya, kalau misalkan diperbolehkan itu kalau buat obat. Kalau misalkan buat obat yang lain tidak ada ya.
Kemudian katanya kata itu bisa menyembuhkan penyakit kulit katanya loh ya, karena kata adalah jenis hewan yang hidup di dua alam. Kalau di dua alam kan nggak boleh dimakan. Ya. Mendingan cari obat yang halal saja ya. Nomor 3, makan dan minumlah yang halal dan titik-titik untuk kesehatan. Dan apa? Baik. Dan baik untuk kesehatan. Oke, lanjut. 4. Dasar hukum dihalalkannya makan hewan buruan laut. Dijelaskan dalam Al-Quran surat apa? Yuk, hewan laut. Semua yang dari laut adalah halal. Terdapat dalam surat apa? Surat apa? Al-Maidah ayat yang ke-96. Ya, betul. Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Ya. Itu adalah Al-Maidah ayat 96. Lanjut. Sekarang 5. Mengkonsumsi minuman bandrek. Hukumnya bandrek, tahu minuman bandrek? Ya tahu. Apa ya bandrek? Ustaz juga kurang tahu bandrek. Aku tahunya bandrek. Ini Ustaz nomor 5. Ustaz cari dulu ya bandrek itu apa ya? Ustaz juga baru dengarin bandrek. Nomor 5 kita pending dulu nggih. Ya. Bandrek. Nah, makanan yang baik menurut Islam adalah makanan yang baik menurut Islam apa? Makanan yang tidak memabukkan dan tidak membuat. Ya, betul. Makanan yang baik dan yang halal ya tentunya. Kemudian nomor 7, salah satu jenis ikan yang hidup di air payau. Di air payau ikan apa kira-kira? Bandeng. Udang. Ya. Siapa yang suka makan bandeng? Siapa yang suka makan bandeng? Ada yang suka makan bandeng? Bandrek itu kayak itu loh, rempah-rempah gitu loh. Apa? Jahe, kayak jahe. Dulu, bandrek. Bentar. Itu Nanti kayak jahe, bandrek. kayak manis gitu dicampur. Sebentar, minuman. Ini minuman daerah mana gitu loh? Minuman bandrek. Jawa. Selesainya kapan toh? Minuman bandrek itu adalah susu. Berarti boleh ya cara membuat bandrek susu minuman penghangat badan. Boleh berarti Mas. Nomor 5 adalah hukumnya halal. Boleh ya. Ya. Ya kayak jahe gitu ternyata ya. Betul. Susu enak, sederhana, hangat, spesial. Boleh ya. Bandrek itu boleh. Karena Ustaz baru dengar ya ini bandrek itu ternyata itu istilahnya. Minuman yang menghangatkan tubuh ya, yang berarti ada kandungan jahenya, ada susunya ya. Kemudian lanjut nomor berapa tadi? 7 sudah ya. 7 adalah salah satu jenis ikan yang hidup di air payau adalah kayak udang, bandeng kayak gitu. 8. Perintah untuk makan makanan yang halal dan baik dijelaskan dalam Al-Quran surat apa? Yuk, Al-Maidah ayat berapa? 66. Ya. Kemudian nomor 9, jus melon adalah salah satu jenis minuman yang jus melon. Siapa yang suka minum jus melon? Halal ya, enak ya jus melon. 10. Makanan yang bergizi dan halal membuat tubuh menjadi apa? Sehat. Alhamdulillah ya teman-teman. Romawi 1, Romawi 2 sudah kita selesaikan. Romawi 3 lanjutkan sendiri ya. Itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Alhamdulillah sudah kita lalui dengan lancar dan baik. Jadi teman-teman tolong persiapkan ulangan akidah bab 1 dan bab 2 ya. Untuk fikih belum. Fikih minggu depan akan Usanti pelajari bab 2 dulu. Karena masih ada kaitannya makanan dan minuman. Kalau besok adalah bab 2 tentang yang haram ya, sekarang kan yang halal. Yuk, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusman, jawab salamnya yang benar, yang bagus. Ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu tadi? Ya, mohon.
Ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya Mas, nggak usah salah sebut tadi suaranya siapa ya, kayaknya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ustaz tutup ya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Narte. Ya, Ustaz tutup nggih.